Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah renungan pada malam hari ini, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mengangkat pujian di badai topan dunia. Gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik, nyata ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau masih melayakkan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan membentangkannya, berkati ia, biarlah ia berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 97 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pula bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi bumi, bumi melihatnya dan gemetar, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarkannya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Selamat malam. Firman Tuhan yang hadir pada malam hari ini yaitu terambil dari Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 dan diberi tema mengharapkan pertolongan Allah. Mengharapkan pertolongan Allah. Batu yang balan bahasa Toraya nakwa uranuan pak tunduan na puang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seringkali kita lengah dalam menjalani kehidupan keseharian kita, seolah-olah tidak ada yang mengontrol. Akibatnya kita bebas melakukan apa saja yang kita mau
termasuk menindas sesama kita seperti orang fasik yang menindas orang benar. Tetapi bagaimana akhir dari tindakan seperti itu? Mazmur 97 menggambarkan kebenaran Allah sebagai Raja yang akan membela umatnya dari penindasan orang-orang fasik. Pemazmur mengakui bahwa Allah adalah Raja yang punya kekuatan untuk membela milik kepunyaannya. Pemazmur menggambarkan bahwa kedatangannya menggentarkan seisi dunia, sehingga alam pun tidak berdaya di hadapannya. Pada ayat yang kedua dan sampai ayat yang kelima dari pembacaan kita tadi. Bahkan bangsa yang menolak Allah dengan cara menyembah berhala tunduk malu di hadapannya. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari pembacaan kita. Kekuatan Allah disambut dengan sorak-sorai di Sion. Allah datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, karena semua orang benar tetap dipelihara olehnya dan melepaskan umatnya dari tangan orang-orang fasik. Pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari pembacaan kita tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, mungkin kita sedang mengalami tekanan kehidupan karena adanya orang lain yang selalu menindas kehidupan kita dengan cara yang tidak kita suka, sehingga membuat kita merasa terbeban dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi kita harus yakin bahwa Allah punya cara untuk menolong orang-orang benar. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, karena itu yakinkanlah bahwa akan tiba waktunya Allah akan hadir menolong kita dengan membebaskan kita dari tekanan-tekanan kehidupan. Lebih dari itu, kita patut bersyukur karena di dalam Kristus Allah sudah datang mengalahkan dosa dan maut agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Berharaplah pada Tuhan, hanya Dialah penolong kita. Dia baik sepanjang kehidupan kita, bahkan sepanjang waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, seringkali kita mengalami tekanan hidup. Mungkin kita tertekan dari teman-teman, mungkin kita tertekan dari suami, mungkin kita tertekan dari tetangga, bahkan kita tertekan dari keluarga kita sendiri. Dan banyak lagi tekanan-tekanan hidup yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, kepada siapakah kita menyerahkan tekanan-tekanan yang kita alami atau yang kita rasakan? Hanya kepada Tuhan sajalah tempat kita menyerahkan kehidupan kita, tempat kita menyerahkan tekanan-tekanan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu secara manusiawi, tapi kalau kita benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka hidup kita akan tenang. Dan saya ingat ada satu lagu, mungkin lagu ini sudah seringkali kita lakukan, tapi ya mungkin kita tidak
terlalu menghayati di dalam kehidupan kita. Lagu ini mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ya, lagu ini jangan hanya kita melakukan saja, tapi marilah kita menghayati di dalam kehidupan kita bahwa hanya dekat kepada Tuhan hidup kita tenang. Dan lagu ini sangat menolong bagi saya. Seringkali saya di rumah merasakan hal-hal yang mengalami pergumulan atau ketenangan hidup tidak tenang. Saya selalu merasakan lagu ini, hanya dekat kepada Tuhan, dan benar-benar saya merasakan hanya dekat kepada Tuhan. Langsung blong pergumulan yang kita rasakan. Kalau benar-benar kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak mampu secara duniawi, kita tidak mampu melakukan hal-hal yang mungkin kita di dalam bergumul, tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka hidup kita akan tenang, jiwa kita tenang, benar-benar kita bersukacita seandainya lagu ini betul-betul kita hayati di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, maka dari itu yakinkanlah bahwa akan tiba waktunya Allah hadir menolong kita dari tekanan-tekanan kehidupan kita yang sering kita rasakan di dalam kehidupan kita, maka jiwa kita tenang. Amin firman Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama-sama. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini, kita mengangkat pujian, aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Ku
Bapak Ibu Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, tak henti-hentinya Tuhan kami tunduk kepala mengucap syukur kepadamu, oleh karena betapa besar kasih-Mu menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, Engkau menyertai kami di dalam ibadah renungan harian pada malam hari ini. Kesemuanya itu Tuhan, Engkau memberkati kami sehingga kami boleh melakukan dengan baik, dengan penuh sukacita, karena kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau percayakan untuk mengambil bagian pada saat ini, Engkau memberkati Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam masa mudanya, agar anak-anak-Mu ini boleh menjalani hidup ini dengan baik dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, firman-Mu mengajak kami pada malam hari ini untuk meyakinkan dan percaya bahwa Allah punya cara menolong orang-orang benar, dan kami selalu mendekatkan diri hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, mungkin ada jemaat-Mu yang berulang tahun, yang kami tahu Bapak Salman Rantelabi, Bapak Petrus Saung, Yuli Parakah, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan jemaat-Mu ini Tuhan. Lanjutkan kemurahan-Mu kepada Bapa kekasih ini Tuhan, agar di dalam kehidupannya boleh menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita dan selalu bersyukur kepadamu, dan yakin bahwa hanya kepadamu tempat kami menyerahkan segala kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa, mungkin ada jemaat-Mu yang bergumul karena ekonomi, bergumul karena pekerjaan, bergumul karena anak-anak, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu Tuhan tanpa campur tangan Engkau. Engkau menyertai, melindungi kami agar kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan berserah diri hanya kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit atau di dalam pemulihan, yang kami tahu Bapak Paulus Tambing, Bapak Yohanes Pere, Bapak Julius Papulung. Semua ini Tuhan dalam pemulihan, Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan pendampingan keluarga, agar Bapak kekasih ini boleh merasakan damai sejahtera dan kembali pulih seperti yang kami harapkan dan kami doakan selama ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga mendoakan dengan adanya COVID-19, kami hanya bisa berdoa dan mengandalkan Engkau agar kami terhindar dari virus yang sangat kami takutkan selama ini. Begitu juga Tuhan dokter dan para medis yang menangani, Engkau melindungi, memberi kesehatan yang baik agar menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga mendoakan Ibu Pendeta Agustina pada saat ini sedang menikmati cuti bersama dengan keluarga di Tarakan. Engkau melindungi, Engkau memberi kesehatan yang baik agar pada saatnya kembali ke tengah-tengah jemaat
Ebenezer Silili dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, mungkin masih ada doa-doa kami yang tidak sempat kami ungkapkan satu persatu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan. Engkau menjawab doa-doa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, inilah doa syukur kami Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, demikianlah ibadah renungan harian pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.